sesuaikan aja untuk tempatnya, menyesuaikan dengan kondisi pasien dan keinginan pasien. Barangkali nggak mau keluar ya. Oke, bisa dipahami untuk fase prainteraksi? Oke, bisa ya. Masuk ke fase selanjutnya, itu fase orientasi. Ini kenapa saya tekankan lagi, karena hasil pelatihan kemarin kebetulan kita semuanya dosen melakukan pelatihan OSCE ya. Nanti teman-teman nggak tahu nih pas zamannya teman-teman habis nurse itu sudah diberlakukan atau tidak uji kompetensi plus OSCE. Ya, OSCE ini adalah ujian prakteknya. Kalau uji kom kan ujian teorinya, OSCE itu ujian prakteknya. Nah, dalam ujian prakteknya itu teman-teman dinilai skillnya, terutama ada komponen komunikasi. Ya, kita kemarin terakhir fase-fase. Jadi dari sekarang teman-teman harus biasa kan dalam konser itu melakukan semua fase. Ya, oke, yang lanjut selanjutnya adalah fase orientasi. Di sini adalah fase perkenalan. Ya, apa yang dilakukan? Memetakan mengapa klien mencari bantuan, membina rasa percaya, penerimaan dan komunikasi terbuka, merumuskan kontrak, mengidentifikasi masalah, mendefinisikan tujuan. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali ketemu, berarti teman-teman perkenalan dulu. Ya, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah memberikan salam. Ya, boleh pakai assalamualaikum, sesuaikan dengan keyakinan yang dianut pasien juga. Ya, kalau misalkan tidak sama keyakinannya, pakai selamat siang, selamat pagi atau selamat sore gitu ya. Terus apa kabar Bapak Ibu gitu ya. Jadi pakai pertanyaan yang umum dulu untuk mencairkan suasana. Jangan langsung Bapak Ibu namanya siapa? Ya, jangan kayak gitu. Perkenalkan dulu. Kalau bisa membiasakan memperkenalkan diri adalah perkenalkan diri sendiri dulu. Jangan langsung Bapak namanya siapa, baru kita yang kenalan, jangan. Ya, itu tidak mencontohkan perkenalan yang baik kepada pasien. Ya. Jadi assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suster Mary. Hari ini saya yang mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu dari jam 7, saya ada dari jam 7 sampai jam 2 siang ya. Kalau boleh saya tahu Bapak atau Ibu namanya siapa ya? Tanyain ya. Nama saya atau ada pasien yang kooperatif, ada yang juga tidak. Yang kalau misalnya pasien banyak diam, Bu, Pak, boleh saya tahu namanya siapa? Ya, diulang kembali. Ya. Terus setelah memperkenalkan diri, nanti teman-teman silakan tanya bagaimana kabarnya. Ya, Bapak Ibu gimana sekarang perasaannya? Ya, apa yang dirasakan? Ya, seperti keluhan utama teman-teman kalau pengajian fisik. Ya, apa yang dirasakan walaupun hasilnya bukan nyeri dan lain-lain ya, tapi senang, sedih, ingin pulang dan lain-lain paling diungkapkan oleh pasien. Ya, setelah itu teman-teman boleh tanyakan bagaimana tidurnya semalam, pertanyaan umum ya. Gimana Ibu, Bapak tidurnya semalam nyenyak apa enggak? Tadi pagi udah makan atau belum Bu? Ya, belum makan atau udah nyenyak seperti apa gitu ya jawaban dari pasien. Silakan nanti ditanggapi, lalu nanti silakan rumuskan kontak. Ibu, Bapak hari ini kira-kira mau nggak ngobrol-ngobrol sama saya? Jawab misalnya sama pasiennya mau. Oke, kalau mau kira-kira Ibu mau ngobrol sama saya di jam berapa? Ya, sebutkan kepada pasien. Sekarang jam 9, sekarang jam 11 ya. Ibu sama Ibu atau Bapak mau ngobrol jam berapa? Jam 12 atau jam 1? Kasih pilihan. Jam 1 misalkan. Oke, baik. Jam 1 ya Bu ya, nanti kita ngobrol habis Bapak Ibu makan siang. Ngobrolnya mau berapa lama kira-kira Bapak Ibu? Ya, mau 15 menit atau mau 20 menit? Ya, misalkan mau 15 menit aja. Oke. Kalau misalkan memang mau 15 menit, Ibu mau di sini ngobrolnya, tempat kita ngobrol sekarang, atau nanti kita pindah ke pojokan sana? Gitu ya. Terserah pasiennya mau gimana. Oke, baik. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Setelah Ibu makan siang, jam 1 siang, kita ngobrol di pojokan sana 15 menit ya. Nanti saya samperin Ibu lagi ya. Saya ajak Ibu untuk ngobrol di sana. Setuju Ibu? Setuju misalkan. Ya, baru nanti kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang Ibu rasakan ya. Karena kan tadi Ibu sempat katanya masih dengar suara tapi Ibu nggak lihat. Ya, nggak ada sosoknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol Ibu ya. Karena Ibu tadi kan bilang nggak nyaman, nggak betah sama suara-suara itu. Kita ngobrol gimana caranya menghilangkan suara-suara itu. Ya, itu tergantung teman-teman ketemuan sama pasiennya mau melakukan apa. Sampaikan tujuannya. Ya. Setelah itu nanti tinggal janjian lagi deh. Baik Bu, nanti jam 1 kita ketemu lagi ya. Itu kalau misalkan ke pending. Kalau nggak ke pending, ya udah kita lanjut. Baik Ibu, misalkan sekarang mau gitu ya pasiennya ngobrol. Baik Ibu, kan tadi Ibu bilang kita mau ngobrol-ngobrol selama 15 menit. Jadi bisa Ibu ceritakan bagaimana suara-suara yang Ibu dengar,
SP1 halusinasi. Ya, identifikasi halusinasinya, isi, waktu, frekuensi, ya. Itu kan akan identifikasi. Yang keduanya baru kita ajarkan cara menghardik, ya. Terus ibunya mengungkapkan, iya Neng, suaranya muncul nih jam segini, kayak begini, ngomongnya begini. Teman-teman tanggapi aja apa yang diungkapkan sama pasien, teman-teman tanggapi. Ya, sampai betul-betul teman-teman dapat tuh data sesuai dengan yang diinginkan teman-teman. Ya. Oh baik ibu tadi mengungkapkan bahwa suara-suaranya nyuruh ibu untuk lari-lari keliling ruangan misalkan ya. Terus munculnya kalau misalkan di sore mau ke malam. Ya. Terus kalau udah dengar suara itu ibu merasa takut, jadi ibu ngikutin tuh. Ya, lari-lari satu ruangan begitu bukan Bu? Iya Neng misalkan kayak gitu ya, atau iya Sus, iya Teh, gimana pasiennya? Ya. Baik, kira-kira ibu mau nggak diajarin bagaimana cara menghilangkan suara-suara tersebut? Ya, ini sudah masuk ke fase kerja. Fase orientasi tadi sudah sampai di menyampaikan tujuan. Ya, tapi tadi sudah ibu mau nggak diajarkan cara-cara itu, sudah masuk ke fase kerja. Nah ini ya, sudah masuk di fase kerja. Tadi kita mau mengajarkan pasien untuk SP1 halusinasi. Ya, kalau ibu mau saya ajarkan. Saya punya 4 cara Bu untuk menghilangkan suara-suara yang ibu dengar. Ya, yang pertama itu dengan cara menghardik namanya. Ya, yang kedua caranya adalah dengan ibu rutin minum obat. Ya, yang ketiga caranya adalah dengan ibu nanti kalau suaranya muncul, ibu cari teman untuk berbincang-bincang atau ngobrol. Ya, yang keempat apa caranya? Melakukan aktivitas. Jadi kalau saat suaranya muncul, ya tadi yang nggak ada sosoknya, ibu ngambil sesuatu atau ngambil benda apapun, ibu melakukan aktivitas, ya sehingga ibu tidak fokus pada suara itu. Nah untuk hari ini kita belajar yang pertama dulu ya Bu ya. Nanti besok kalau misalkan memang ibu tidak hilang suaranya, saya ajarkan lagi ke cara yang kedua. Gitu ya. Jadi setiap hari itu diajarkan satu cara. Ya, oke. Si bapak sama ibunya, bapak atau ibunya setuju bahwa mau diajarkan yang cara yang pertama dulu menghardik. Ibu setuju kita belajar ya cara menghardik ya. Nah, cara menghardik itu seperti ini Bu caranya. Jadi saat suara-suaranya muncul, ya ibu tetap tenang. Yang harus ibu lakukan adalah yang pertama adalah yakinkan pada hati ibu bahwa itu suaranya tidak nyata. Ya, bahwa suara itu palsu. Ya. Disertai dengan ibu tutup telinga, ibu tutup matanya merem, terus tangannya dipakai buat tutup telinga. Ya, terus ibu yakinkan dalam hati, boleh ibu ungkapkan juga, boleh ibu sebutin juga, kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata, kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata. Terus diungkapkan sampai si suaranya hilang. Ibu bisa? Bisa Neng, coba ibu praktekkan bagaimana caranya. Tutup telinga, tutup mata, pasu ya bebas lah pokoknya mau gimana caranya. Yang penting dia menghardik suara yang mereka dengar. Ya pasu baik. Sekarang masih ibu lagi dengar suara-suara enggak? Lagi, oke sekarang ibu cobain. Tutup telinga, tutup mata, terus bilang pasu sampai betul-betul. Setelah itu baru ditanyakan bagaimana perasaannya ibu setelah melakukan dihardik suara-suaranya. Sedikit tenang kah atau seperti apa, silakan dievaluasi. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Termasuk SP yang lain. Ya, itu baru SP1, SP awal ya. Kalau udah masuk SP2, SP3, SP4, itu kan ada yang pertama adalah evaluasi SP sebelumnya. Ya, teman-teman silakan evaluasi dulu, mau lanjut SP2, evaluasi dulu. Apakah cara menghardik ini maksimal dilakukan oleh pasien atau tidak? Ya. Kalau optimal atau maksimal sama pasien boleh dilanjutkan. Tapi kalau enggak, teman-teman ajarkan lagi gitu. SP1 lagi. Ya, kenapa Bu nggak dilanjutkan? Karena berarti entah itu mungkin tingkat pengetahuan pasiennya memang kurang gitu ya, atau memang pasiennya ogah-ogahan. Kalau ogah-ogahan berarti kan kita harus motivasi ya. Terus dimotivasi pastinya supaya mau melakukan tindakan keperawatannya. Ya, oke, baru lanjut ke fase terminasi. Fase terminasi dulu fase akhir ya. Nanti setelah itu teman-teman silakan lakukan evaluasi dulu. Baik Ibu, tadi saya sudah ajarkan bagaimana caranya menghargai suara-suara yang Ibu dengar. Kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah belajar dengan saya? A, I, U, E, O aja ya. Ya. Nanti
Ibu silakan lakukan itu saat suaranya muncul. Jadi jangan nunggu saya dulu. Ibu nanti boleh lakukan sendiri ya. Kalau saya tidak ada, Ibu lakukan sendiri, tapi kalau saya ada boleh nanti saya panggil. Ya. Terus untuk mau evaluasi lagi bagaimana cara menghadik, dicontohkan kembali boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi kan pas kerja juga sudah. Ya. Pesan terakhir, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mau Ibu? Ya. Besok atau hari ini nanti sore? Besok. Kayak besok kita ngobrolin tentang cara yang kedua, ya Bu ya. Asalkan Ibu pakai dulu cara yang pertama. Ya. Besok kita ngobrol cara yang kedua, tempatnya mau di mana? Kontak lagi. Tempatnya mau di mana? Mau berapa lama gitu ya? Di jam berapa? Nanti saya ketemu lagi sama Ibu. Ya. Baik Ibu, mungkin pertemuan hari ini karena sudah 15 menit kita ngobrol-ngobrol. Saya cukupkan ya Bu ya. Ibu setelah ini silahkan istirahat kembali ya. Kalau ada apa-apa boleh menghubungi saya. Terima kasih ya Ibu ya atas waktunya. Ada beberapa ya tadi ya, mungkin di kuliah saya sudah sampaikan ada yang paham atau ada yang pro dengan terima kasih, ada yang tidak ya para perawat. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan aja. Kalau sekiranya tidak perlu berterima kasih kepada pasien boleh, tapi kalau masih memang mau berterima kasih silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum Ibu, saya tinggal dulu. Selesai. Seperti mudah ya. Kalau kamu pasien sih yang agak sulit ya. Oke, lupa. Iya, nanti pasti bakal lupa. Sampai terminasi bisa kebayang? Kebayang? Biar lebih kebayang lagi saya akan putarkan video. Ya, teman-teman perhatikan, ini bukan video